Selamat sore teman-teman. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, namun sebelumnya mari kita bersama. Saya undang bagi berdiri. Kita akan naikkan ayat dari yang pertama sampai kelima. Mazmur 1 ayat yang pertama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ibadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Allah berikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba kemuliaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-menurun. Teman-teman, kembali. Teman-teman, kita bersyukur. Nah, hari ini pun kita masih bisa sama-sama beribadah, sama-sama berkumpul kembali meskipun secara online. Karena itu, mari kita naikkan rasa syukur kita. Kita naikkan pujianku bawa korban syukur. Tuhan baik.
Sekali terima kasih karena telah mengumpulkan kami di tempat ini pada sore hari ini. Tuhan Yesus, mohon di ibadah ini dari awal ke tengah akhirnya, mohon Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Tolong berkati juga untuk kamu yang melayani agar dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat Tuhan Yesus berdoa. Amin. Teman-teman, mungkin kita merasa kalau satu keadaan kita itu semakin sulit dan semakin sulit. Namun, marilah kita saling menjaga sikap kita karena nanti pada akhirnya kita pun akan menuai apa yang kita tabur. Mari kita naikkan pujian sukacita penilaian. Orang yang kita mendengar tawa, tidak kita dengar sorak-sorak manapun dengan menunjukkan air mata. Sorak-sorak berjalan, menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkat. Tingkat keadaan dia, keadaan kita yang tidak kita dengan sorak-sorak menabur dengan penunjukan air mata akan menunjukkan bersorak-sorak berjalan menangis sambil menabur pulang membawa berkat berkatnya. Dia menabur dengan menunjukkan air mata akan menunggu bersorak-sorak. Dia berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkat berkatnya. Masih pulang membawa berkat berkatnya. Pulang membawa berkat berkatnya. Teman-teman, sebentar lagi akan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu untuk mempersiapkan diri kita, mari kita naikkan pujian mengenalmu. Kiranya melalui pujian ini kita benar-benar dapat ingin untuk mengenal Tuhan di dalamnya. Wajah agung hidupku dan kedatanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam
karena tiada kasih yang melebihimu. Wajahmu terkagum, kulihat hidupku berkarya tanganmu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Melalui tempatan yang baru, jatuh ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nah, kepada contoh kalian dipersilakan untuk membawakan firman. Selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami rindu ingin mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi melalui perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami rindu kiranya kami dapat menikmati waktu-waktu perenungan ini hanya bersama dengan Tuhan. Dan kami juga rindu diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan lebih dari itu ya Bapak, kami ingin belajar agar kami pun juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Mari saat ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian 45 ayat 1 hingga 5. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi,
akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yakni tentang pemulihan keluarga. Nah, teman-teman, setiap kita itu kan tentunya dilahirkan di dalam suatu keluarga. Kita semua pasti berharap dan pasti kita pun juga merindukan bahwa keluarga kita itu akan menjadi suatu tempat yang bisa menerima kita apa adanya, yang bisa memberikan kita kasih sayang, yang bisa memberikan kita rasa tenang di dalam kehidupan kita. Tetapi teman-teman, mau tidak mau, kita itu perlu mengakui bahwa ketika kita berada di dalam keluarga, yang namanya relasi itu pasti tidak selamanya akan berjalan dengan mulus. Kita pasti akan berhadapan dengan berbagai macam gesekan-gesekan yang ada di dalam keluarga. Ada beberapa orang yang bisa melalui berbagai macam pergumulan di dalam keluarga itu dengan baik. Tetapi ada pula yang sangat sulit menyikapi pergumulan-pergumulan yang dihadapi di dalam suatu keluarga. Nah, teman-teman, pergumulan di dalam suatu keluarga itu merupakan suatu pergumulan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi pengampunan dan pemulihan di dalam keluarga. Nah, kalau begitu, bagaimana sih sikap kita sebagai orang percaya untuk menyatakan pengampunan, bahkan pemulihan di dalam keluarga? Nah, mari saat ini kita akan melihat kisah dari seseorang tokoh yang bernama Yusuf. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kisah Yusuf, maka kita akan melihat bagaimana Allah memakai Yusuf itu sebagai instrumen relasi di dalam keluarga. Nah, tapi indahnya adalah Yusuf itu menyadari bahwa ada rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Nah, mungkin kita pernah bertanya seperti ini, atau mungkin kita pernah berpikir seperti ini. Kenapa ya kok bisa ada konflik di dalam keluarga? Kenapa ya kok keluargaku itu nggak seperti keluarga teman-temanku yang lain? Kayaknya keluarga mereka itu harmonis, keluarga mereka itu baik, dan keluarga mereka itu tuh kayaknya adem ayem. Tapi kok beda ya dengan keluargaku? Nah, mungkin aja ada di antara kita yang pernah membandingkan kehidupan keluarga kita dengan kehidupan keluarga dari teman-teman kita yang kelihatannya baik-baik aja. Tapi permasalahannya kan adalah kita tuh sama sekali tidak tahu bahwa di dalam setiap relasi keluarga itu tentunya ada kerikil-kerikil yang dihadapi. Hanya aja mereka itu bisa menyikapinya dengan baik. Mereka sudah melalui proses demi proses yang ada. Nah, teman-teman, setiap kita tentunya itu memiliki peranan di dalam keluarga kita. Sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik. Kita semua itu memiliki peranan di dalam keluarga kita. Mungkin ada di antara kita yang tengah bergumul di dalam keluarga kita. Tetapi bisakah kita melihat bahwa di dalam pergumulan itu, semuanya berada di dalam kerangka rancangan Allah. Sekali lagi, lihatlah pergumulan itu di dalam kerangka rancangan Allah. Seperti yang dialami oleh Yusuf, di mana Yusuf itu mampu melihat ada rencana Allah di dalam pergumulannya. Seperti yang tadi sudah kita baca di dalam Kejadian 45 ayat 1 hingga yang kelima, khususnya di dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan,
Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Teman-teman, coba bisa bayangkan tidak gitu ya, kalau kita melihat kisah Yusuf, bagaimana perlakuan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf gitu ya. Kalau kita yang menjadi posisi Yusuf, bisakah kita mengatakan seperti ini? Mungkin aja kita tuh geleng-geleng kepala gitu ya waktu kita tuh membaca kisah Yusuf gitu kan, apalagi melihat perlakuan saudara-saudaranya yang sangat-sangat tidak adil. Perlakuan saudara-saudara yang betul-betul sangat menguras hati, menguras tenaga, menguras pikiran. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf di dalam ayatnya yang kelima. Teman-teman, sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf ini bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh sebagian besar orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika diperlakukan tidak adil, ketika diperlakukan tidak baik, apalagi disakiti, tentunya akan merasa tidak nyaman, dia akan menjadi terganggu dan menjadi teringat akan luka lamanya. Dia pasti akan mengingat kenangan-kenangan yang penuh dengan kepahitan di dalam dirinya, sehingga bisa menghancurkan kehidupan. Tetapi hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Yusuf. Meskipun Yusuf itu sudah disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mengerti akan rencana Allah di dalam kehidupan. Kenapa Yusuf bisa memahami akan rencana Allah itu di dalam kehidupannya? Jawabannya sangat simpel. Karena Yusuf memiliki relasi yang dekat bersama dengan Allah. Makanya Yusuf itu bisa berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Teman-teman, ketika kita menyadari ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hal itu akan menolong kita untuk menyikapi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan pergumulan yang terjadi di dalam keluarga kita. Sehingga situasi apapun yang terjadi di dalam keluarga kita akan bisa belajar dari pergumulan tersebut. Makanya, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka Tuhan pun pasti memiliki cara untuk memulihkan relasi itu. Teman-teman, ketika Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya, tetapi kalau kita melihat, faktanya itu adalah saudara-saudaranya itu masih dipenuhi oleh ingatan-ingatan akan perbuatan mereka yang jahat itu kepada Yusuf. Bahkan saudaranya itu masih beranggapan bahwa Yusuf itu pasti akan balas dendam kepada mereka. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menganggap keluarga itu sebagai bagian yang paling penting di dalam dirinya. Makanya dia mampu menyatakan kasihnya kepada saudaranya. Teman-teman, berbicara tentang kasih. Apa sih kasih itu? Mungkin bagi sebagian besar orang ketika kita mengingat tentang kata kasih begitu ya, atau makna kasih, mungkin ada sebagian orang gitu ya yang melihat kasih itu hanyalah dipandang sebagai cinta romantisme atau kasih antar persaudaraan atau kasih antar teman. Tetapi teman-teman, kita semua pasti tahu begitu ya, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Tetapi kenyataannya itu sangat sulit untuk dihidupi. Tapi Yusuf itu berbeda. Yusuf paham akan kasih Allah di dalam dirinya. Yusuf paham akan kasih agape itu di dalam dirinya. Di mana kasih Allah itu berbeda dengan kasih
manusia. Makanya Yusuf tahu bahwa kasih adalah satu-satunya jalan untuk pemulihan itu. Memang bukanlah hal yang mudah untuk menerima rasa sakit ketika harus mengingat kesalahan akibat retaknya relasi di dalam keluarga. Akan tetapi, bila kita ingin mengalami pemulihan itu di dalam keluarga, maka mau tidak mau, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mau membangun relasi bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau membangun relasi kita bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah mau membangun relasi kita bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah mau rindu untuk semakin mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita? Kalau kita sudah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ketika kita sudah memahami akan kasih Allah itu, maka pasti kita akan belajar untuk diproses bagaimana kita bisa mengampuni atau memberikan pemulihan itu di dalam keluarga kita. Teman-teman, kalau Yesus aja mau memberikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita, masakan kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita? Masakan kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni keluarga kita? Teman-teman, kalau kita memahami akan kasih itu, maka yang harus kita lakukan adalah, mari kita hiduplah di dalam kasih itu. Kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa belajar untuk mengampuni dan mau memulihkan relasi di dalam keluarga kita yang mungkin selama ini kurang baik, ya mungkin ada di antara kita yang komunikasinya tidak baik lagi seperti dulu. Tapi manfaatkanlah momen dan kesempatan ini, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 di mana kita tuh kebanyakan di rumah. Mungkin ada di antara kita begitu ya, yang mungkin sudah merasakan kejenuhan, mulai merasakan kebingungan karena harus melakukan apa. Tapi mungkin Tuhan punya rencana di balik semua ini. Mungkin salah satunya, gitu ya. Mungkin ketika ada relasi di dalam keluarga kita yang kurang baik, mau tidak mau ketika kita stay at home, di mana 24 jam kita terus ketemu sama orang tua kita terus ketemu sama saudara-saudara kita, mungkin Tuhan mau memakai kesempatan itu untuk mengembalikan relasi yang awal itu. Mungkin Tuhan mau menggunakan kesempatan itu untuk mengembalikan akan kasih yang mula-mula itu ke dalam kehidupan kita. Teman-teman, pertanyaannya adalah, maukah kita memulihkan relasi kita di dalam keluarga sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita? Teman-teman, ketika saya menyiapkan perenungan ini, begitu ya, jujur ini bukanlah perenungan yang mudah bagi saya pribadi. Ketika saya mendapatkan tema ini, begitu ya, saya tuh sempat bertanya, begitu ya, kenapa ya, kok aku diberikan tema seperti ini, gitu? Kenapa? Karena tema ini merupakan salah satu pergumulan saya yang pernah saya alami dulu, di mana relasi saya itu bersama dengan mama saya itu kurang baik dulu ya teman-teman, bukan sekarang gitu ya. Sebelum saya
memberikan hidup saya gitu ya menjadi hambanya, relasi saya dengan mama saya itu sangat-sangat tidak baik begitu. Dan apa ya, kalau bisa begitu ya, ini cerita yang sharing saya ini merupakan sharing yang sudah saya lewati begitu ya. Ketika saya ketemu sama mama saya di rumah begitu ya, itu jujur rasanya itu sangat tidak nyaman bagi saya pribadi begitu. Makanya saya tuh lebih betah di kamar dibandingkan keluar kamar. Kenapa? Karena di kamar itu adalah tempat privasi buat saya. Saya tuh bisa bebas melakukan segala-galanya di kamar gitu ya. Tetapi ketika saya keluar kamar, saya ketemu dengan mama saya begitu ya, rasanya tuh tidak tenang begitu, rasanya itu tidak nyaman gitu. Kenapa? Karena mama saya itu dulu gitu ya, dia tuh sangat otoriter bagi saya pribadi. Meskipun saya tahu begitu ya, maksud dia itu untuk melindungi saya, untuk memprotek saya gitu ya, karena kan mama saya itu pernah kehilangan cici saya yang kedua begitu ya, karena cici saya yang kedua itu meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya apa, sehingga itu menimbulkan satu rasa trauma di dalam dirinya. Nah teman-teman, dulu saya nggak ngerti itu, kenapa mama saya bertindak seperti itu. Tapi lama-kelamaan gitu, ketika saya masuk ke seminari, terus saya konseling dan sebagainya, itu saya pelan-pelan saya mulai ngerti, gitu ya. Kenapa mama saya bertindak seperti itu kepada saya dulu, begitu ya, memprotek saya sedemikian rupa, mengekang saya sedemikian rupa, membatasi pergaulan saya dan sebagainya, teman-teman. Sampai di situ saya ngerti kalau mama saya itu punya trauma yang belum dia sembuhkan, di mana dia masih takut kehilangan anaknya lagi, karena dia pernah kehilangan cici saya, dan dia tidak mau kejadian itu kembali terulang. Makanya ketika ketika saya lahir begitu ya, saya diprotek sedemikian rupa. Nah teman-teman, mudah nggak untuk mengampuni tindakan mama saya? Jujur teman-teman, itu bukan satu tindakan yang mudah. Tetapi saya terus berdoa sama Tuhan. Saya terus diingatkan juga oleh kokoh dan Cece, pembimbing rohani saya, begitu. Terus saya juga diingatkan oleh teman-teman saya yang care, yang saya anggap mereka itu dewasa di dalam kerohanian mereka, seperti itu. Mereka terus mengingatkan saya. Tetapi cara mereka mengingatkan saya itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga melalui tindakan. Dari situlah lama-kelamaan, teman-teman, ada beberapa hal di dalam diri saya, Tuhan kikis pelan-pelan. Dan jujur, untuk melakukan pengampunan dan pemulihan itu sangat tidak mudah. Itu sangat menyakitkan. Kenapa? Karena mau tidak mau saya tuh harus mengingat akan memori-memori apa yang pernah dilakukan mama saya terhadap saya. Tetapi ketika saya pelan-pelan belajar mengampuni mama saya, gitu ya, saya mencoba untuk berkomunikasi dengan mama saya, begitu ya. Saya kalau pulang ke rumah, saya coba menghabiskan waktu sama mama saya ngobrol, saya juga ngajakin dia berdoa, dan sebagainya. Entah kenapa, ada satu rasa damai yang saya dambakan dulu, dan itu akhirnya saya rasakan. Sampai akhirnya ketika saya sekarang begitu ya, kalau saya komunikasi dengan mama saya begitu ya, itu udah enak begitu ya. Kita bisa bercanda gitu ya, kita bisa ngobrol, dan saya juga bisa isengin mama saya juga, dan mama saya udah ketawa-ketawa aja, meskipun memang kondisi mama saya itu sekarang memang kurang baik di dalam kesehatannya begitu. Tetapi disitulah saya akhirnya menyadari apa sih makna kasih yang sesungguhnya. Makna kasih yang dulu saya sempat tidak mengerti apa itu kasih. Tetapi akhirnya disitulah saya mengerti. Karena saya merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya.
Kalau Tuhan aja mau mengampuni saya, masa saya nggak bisa mengampuni dan mengasihi mama saya? Teman-teman, saya rindu. Kiranya di dalam masa-masa ini, apapun yang menjadi pergumulan teman-teman di dalam keluarga, marilah tetap datang kepada Tuhan. Minta kerinduan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada teman-teman untuk bisa mengerti dan memahami akan makna kasih yang sesungguhnya itu. Sehingga melalui itulah teman-teman bisa belajar untuk mengasihi keluarga teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami dilahirkan di dalam keluarga kami, mungkin ada di antara kami yang bertanya-tanya, kenapa kami harus dilahirkan di dalam keluarga yang mungkin tidak kami harapkan? Tetapi ajarilah kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami bahwa ada rencana Allah yang indah di balik setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, agar kami pun bisa belajar untuk mengampuni dan mau memulihkan relasi yang selama ini kurang baik di dalam keluarga kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan di dalam menjalani akan proses pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan menaikkan doa syafaat. Pada petugas doa syafaat, saya persilakan. Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita akan berdoa secara khusus untuk pandemi yang sedang terjadi. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur karena kami sangat tahu dan sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah. Dan kami tidak mampu menghindar dari virus corona ini tanpa perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada doa syafaat kami hari ini, yang pertama kami mau berdoa untuk virus corona yang semakin banyak menjangkit orang yang Tuhan. Bahkan mungkin ada keluarga maupun orang terdekat kami yang sudah terjangkit. Tolong Tuhan sertai agar mereka bisa tetap kuat dan bisa segera sembuh ya Tuhan. Jamah mereka dengan tangan-Mu agar
dan juga Tuhan sertai agar bisa tetap teguh dalam iman dan melihat kasih Tuhan. Yang kedua ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tenaga medis yang sedang berjuang melawan virus corona ya Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka yang mungkin mulai gugur. Ya Tuhan, ketika sedang berjuang mengobati para pasien. Kami tahu mereka pasti juga sudah lelah dan rindu dengan keluarganya masing-masing. Tolong Tuhan sertai mereka, tetap berikan mereka kekuatan agar bisa dengan sepenuh hati mengobati para pasien. Yang ketiga ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masyarakat agar bisa lebih berhati-hati dan sadar untuk mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Agar kiranya virus ini dapat segera mereda dan tidak menyebar lagi. Selanjutnya ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk vaksin virus corona ya Tuhan yang saat ini sedang dikembangkan dan diproduksi. Tolong Tuhan berkati agar dapat segera selesai, tolong Tuhan lancarkan prosesnya, agar dapat segera disebarkan secara adil di kalangan masyarakat. Selanjutnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ekonomi, keluarga, dan negara kami agar bisa tetap berjalan ya Tuhan. Karena ekonomi kami dan bahkan negara saat ini sedang turun ya Tuhan. Tolong Tuhan sertai. Yang terakhir, kami juga mau berdoa agar diberi kekuatan untuk dalam melalui masa pandemi ini. Kuatkan iman kami ya Tuhan agar kami tidak khawatir. Agar kami tidak lupa pada janji penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Tolong Tuhan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tertera. Namun kalau teman-teman masih ada yang belum punya nomor rekening, bisa disimpan dulu, nanti seperti biasa nanti waktu kita sudah bisa kembali beribadah di gereja lagi, bisa dibawa persembahannya untuk dikumpulkan di gereja. Sambil mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian kecapah dan lihatlah. Tugas doa syukur saya persilakan.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberi kami kesempatan pada sore hari ini untuk dapat memberikan persembahan. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Dan Tuhan, tolong berkati juga sesi ibadah kami selanjutnya sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekali lagi saya undang bagi berdiri, kita akan menaikkan ayat Mas Verka Gloria yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Jadi sama-sama teman-teman kita dengan keluarga kita yang telah dipulihkan oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengasihi keluarga kita sama seperti kita mengasihi Yesus. Dan ayo kita mengajak keluarga kita bersama-sama untuk melayani Yesus. Kita naikkan pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi
Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Pada Santo Yesus, saya persilakan untuk memimpin doa berkat. Nanti teman-teman kita berdoa. Bapak kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan sore hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan, membuat Engkau semakin dipuji melalui kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, studi kami ya Tuhan di tengah pandemi ini yang tidak mudah. Kami percaya Tuhan Yesus yang hadir dan menyertai kehidupan kami. Kami yang masih muda, Tuhan yang bersama-sama dengan kami melewati setiap berbagai tantangan kehidupan yang ada di depan kami, biar kami tetap senantiasa taat dan patuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya tolong kami untuk tetap dekat dan setia kepada Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan malam hari ini Tuhan Yesus yang memberkati dan menolong kami untuk kami bisa hidup di dalam firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman untuk kehadiran teman-teman. Kami ada beberapa pengumuman yang teman-teman bisa simak. Sebentar ya. Oh ya. Oke teman-teman, kita satu dulu, kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Sebentar ya. Jadi kita PRK Gloria akan mengadakan online workshop. Mungkin untuk lebih jelasnya, Saudara Taufik bisa menjelaskan untuk kita semua. Oke, shalom teman-teman semua. Jadi kita dari PRK Gloria mengadakan online workshop. Nah, tujuannya apa sih online workshop ini? Mungkin teman-teman ada ya yang dari sekolah minggu terus naik ke PRK Gloria belum mengerti secara total gimana sih ibadah dalam PRK Gloria itu, kemudian bagaimana sih tatanan ibadah yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi saya undang teman-teman yang tergerak hatinya untuk boleh ikut di online workshop pada tanggal 12 dan 13. Untuk tanggal 12 itu temanya adalah tatanan ibadah, dan untuk tanggal 13 itu untuk pelayanan. Jadi mungkin ada teman-teman yang selama masa pandemi ini mau melayani bersama-sama di PRK Gloria, tapi kayak masih takut, masih bimbang, masih belum punya banyak pengalaman. Yuk teman-teman datang di workshop kita. Teman-teman bersama-sama kita dilengkapi untuk bersama-sama bisa melayani Tuhan. Nah, teman-teman boleh lihat di situ ada link pendaftaran. Nanti link pendaftaran tersebut akan saya share di grup line PRK Gloria habis ibadah ini. Jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Yuk sama-sama kita ikut online workshop ini. Terima kasih. Apakah ada yang lain dari teman-teman pengurus pengumuman? Tidak ada. Ya, sampai jumpa teman-teman untuk minggu depan. Kita akan beribadah lagi bersama minggu depan di platform Zoom. Untuk teman-teman pelayan dan teman-teman pengurus diharapkan tetap stay dulu ya. Kita akan doa bersama.